Sobat Foodpreneur Indonesia, apa kabarnya nih? Balik lagi di Foodies Podcast. Sekarang kita bakal masuk ke satu topik yang menarik dan kayaknya jadi permasalahan sehari-hari nih buat para pemilik bisnis kuliner. Karena di era sekarang tuh nggak mungkin kalau bisnis kita nggak ada sosial medianya. Itu tuh udah nggak mungkin lah. Mulai orang jualan baju, mulai orang jualan, sampai orang jualan pupuk lah sekarang ada sosial medianya gitu loh. Nah, jadi itu nggak mungkin kalau nggak ada sosial media presence. Cuman gimana sih caranya sebenarnya bisa bikin satu sosial media yang menarik dan yang paling penting bisa jualan gitu. Jadi orang tertarik buat datang ke outletnya karena itu outcome-nya kan gitu. Tapi prosesnya ke belakangnya gimana sih, setting kontennya gimana sih, terus postingnya gimana sih, influencer gimana sih. Nah ini semua tuh pertanyaan-pertanyaan yang sering bergelut di benak kita gitu kan. Nah kita kedatangan tamu yang spesial banget dan sudah expert di bidang social media, Mbak Cindy. Apa kabar nih Mbak? Kabar baik. Thank you banget ya. Iya ya, cerah banget ya hari ini ya. Mbak Cindy adalah co-founder dari CRP Group dan Senior Executive Manager di Marketing Communication. Iya. Betul ya Mbak ya? Oh. Nah ini sekarang kita mau bahas nih Mbak satu permasalahan yang tadi aku bilang gitu di awal. Ini kayaknya day to day problem sih kalau buat pemilik bisnis kuliner. Daily gitu. basis banget. Daily basis banget. Dan apalagi kan nggak semua yang punya bisnis kuliner anak muda ya Mbak. Sejujurnya iya. ya. That's why it's very challenging. Jadi banyak juga teman-teman foodpreneur yang subscribe ke Foodies nih Mbak. Memang mungkin secara umur mereka tidak bisa dikategorikan muda. Betul. Tapi mau nggak mau, Yes. mereka harus bisa memahamin dong. Jualannya ke anak muda soalnya. Exactly gitu loh. Mostly kuliner bisnis itu ngincer pasarnya kan segmennya millennials Yep. gitu loh. Nah, Just like me ya. exactly. Me also sih. jadi kita bakal masuk ke topiknya tentang sosial media dan pertama banget nih Mbak. Ya, ini yang sedang jadi channel sosial media yang paling hot. Instagram. It is. Ya kan. Ya sekarang kayaknya Facebook udah mulai agak-agak slowing down ya kan, meskipun masih efektif sih kelihatan, masih banget. efektif kelihatannya gitu. Twitter ya agak-agak Ya, slightly cuma ya. malah. Bahas-bahas politik. So jualan So, ya. Instagram. It banget is. ya Mbak ya. Nah, saya mau masuk nih ke satu pertanyaan yang kedengarannya simple banget tapi ini banyak kebingungan. Konten Instagram gimana sih yang disukain sama millennials, Mbak Cindy? Konten Instagram yang disukai millennials. Buat Yes. para F&B doers ya, Yes. ini harus tahu banget. But throughout our experience, Ah. konten yang disukai millennials itu technically ada dua tipenya. Oke. Yang pertama yang up to date alias lagi trendy abis. Oke. So you name Falling Stars Challenge, TikTok or anything ya. TikTok ya? Iya, di Oke. Instagram kan hits banget tuh. Atau Save Gempi atau apa. Oh pokoknya yang lagi trend millennials pasti suka banget. They're Oke. gonna hit like, they're gonna comment on those posts. Terus yang kedua itu adalah konten yang surprise yang gue. Oke. Gimana caranya konten Instagram itu harus bikin si millennials ini mikir, oh ini postnya gue banget. Oke. Halo, lagi jam makan siang nih, pada mau makan apa? Oh iya, gue kan lagi bingung nih mau makan apa. Millennials bakal suka banget karena si generasi ini, generasi gue ini, generasi kita, it's all about me. Jadi postnya makin relate sama mereka, makin gue banget, itu mereka pasti suka. Oke, up to date dan gue banget. banget. Oke, bisa Parah. dielaborate nggak sih Mbak yang up to date ini ya, as in emang lagi happening, viral atau gimana sih sebenarnya parameter up to date nih? Up to date itu ya jelas lagi viral, lagi di post oleh influencers yang mereka suka, lagi ada di channel Instagram yang akun-akun buzzers viral kayak dagelan, kayak India Fact itu Oke. kalau lagi rame di sana mereka pasti hype banget Oke. karena pengen di screenshot, pengen di share, pengen di komen, pengen nge-tag temen. Gue tahu paling pertama, gue hits banget, gue up to date. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya rame di komen orang yang
Bisa emang dikasih banyak. contoh nggak sih yang pernah dilakuin sama Abnormal sendiri mungkin untuk Yang up waktu to itu, semoga lo tahu ya, ini konten-konten seberapa greget. iya Nah, iya. Itu di post di mana-mana, semua orang di kantor bikin, di sekolah bikin, seberapa greget kita pengen juga. Waktu itu Warung Abnormal bikin dan hitsnya oke banget karena emang lagi tren. Oke, engagementnya dapet ya. Parah, itu rame banget. Oke. Gue juga bikin sih di kantor. Iya, gue liat yang internalnya juga. Oke, kalau misalnya yang tadi yang gue banget. Yeah. Nah, ini kan up to date kebayang kayak seberapa gregetnya Yes. lo, terus tadi kayak misalnya Falling Star Falling Star Challenge, Buat macam-macam teman-teman deh. yang mungkin belum paham Yang Falling Star belum Challenge tahu, harus itu ya. harus lihat sih. Belajar. Itu lucu sih. Kalau yang gue banget nih Mbak nih, relevan parameternya tuh gimana ya? Kalau yang gue banget nih gitu loh. Itu tuh seperti apa ya parameternya? Jadi kalau kita nge-post konten Instagram, let's think about two things. Yang pertama itu fotonya yang kita post itu apa, dan yang kedua itu captionnya jelas. Okay. So your ways untuk bikin gue banget di mata millennials, followers dan sebagainya Sure. itu antara fotonya itu gue banget Sure. atau captionnya. Oke. Yang paling gampang itu captionnya, misal Oke. di grupnya di Warung Abnormal ini kita kalau misalnya malam minggu ngepost foto makanan, oke, susah nih relate kalau mau makanan orang kan, tapi kita hit di captionnya, cie yang jomblo malam minggu sendiri. Banyak itu yang terluka ngeliat captionnya. Yang miris gue ya. banget sambil curhat di sana, they are gonna like it. Jadi dia nanti akan engage. Iya. Kalau kontennya komen atau like atau tag temen itu yang paling gampang banget. benar. Oh, I see. Jadi emang kalau konten yang tidak memenuhi dua kriteria itu tuh akan sulit ya sebenarnya. Dibilang sulit, but however let's fact the truth that emang perlu konten-konten yang lain karena jualannya di situ. Oke. Jadi ya foto makanan dengan caption yang jelasin our product quality, item-itemnya apa, itu tetap penting karena ya gue kan di sosmed buat jualan ya bro. Tapi supaya konsumen gak bosan dan tahu ada value something buat mereka dengan following our Instagrams, memang penting banget untuk punya punya item-item atau post-post yang relate to customers ataupun yang trend sehingga mereka banget. Jadi harus ada dua sisi ya, Iya. ada sisi value-nya. Jadi mereka ngerasa nggak, gue ngeliat follow Iya. tapi dikasihnya barang dagangan Betul, mulu. kok jualan mulu sih? Oke, that's Karena a good konsumen point. sekarang udah pinter banget kok di sosial media, jadi harus diimbangin. Kita jualan iya, tapi kita juga serving for them. Oke, that's a very very good point. Kalau let's say tadi kan nyambung ke foto. Ini challenge banget nih, Nah. foto di Instagram. Sebenarnya kalau menurut Mbak ini kan banyak yang dengerin podcast kita, para subscriber kita kan masih UKM nih, Yes. ya kan. Budget belum terlalu gede. Betul. Sarannya apakah mereka ambil foto sendiri atau perlu nggak sih sebenarnya hire professional photographer gitu? It depends ya sebenarnya. Oke. Karena kalau misalnya itu fotonya buat buku menu nih, it is very important supaya proper fotonya, supaya konsumen tahu oh bentuknya begini dan it's real. Tapi kalau di Instagram mau hire fotografer handal nih bahasanya, sedangkan lo harus ngepost tiap hari, satu hari 3 post, 3 kali 7 kali 20 kali 30 something, wah budgetnya jadi buat fotografer doang. Meanwhile pas kita pelajari nih dari Instagramnya Warung Abnormal and Friends, bukan foto yang paling cantik biasanya yang engagementnya tinggi. Oke. Ya, jadi yang cantik, mewah, perfect Mewah, gitu, ya. belum tentu selamanya high engagement. Oke. Jadi poinnya adalah tergantung buat apa dulu. Kalau buat menu, buat display, it's important untuk yang having one purpose, as I said before. Tapi kalau untuk Instagram, yang penting quantity postnya itu banyak sehingga fotonya itu doesn't really matter lagi mau perfect atau enggak. Oke. Dan harus tahu yang disukain konsumen itu tipenya kayak apa. Kita di Abnormal ini punya tim fotografer sendiri. Means ya fotonya on daily basis, fotonya nggak perfect banget, tapi ngerti kalau konsumen sukanya Indomie yang diacak-acak, sukanya Indomie yang pedes-pedes. Jadi gue foto pakai HP juga bisa sebenarnya.
So poinnya lagi tergantung mau dipakai di mana dan ngerti banget konsumen tipe fotonya suka yang gimana. Ya you provide aja pakai tipe foto kayak gitu. It's not always yang paling bagus ya, berarti ya. Bakso Bujan tuh fotonya justru yang makin jorok itu makin banyak likes-nya. Jadi kayak oke, let's guys, kita fotonya pakai handphone, jorok, tuangin cabai banyak, bagus. Engagementnya lebih tinggi. Yes, so bagi pemula sih kayaknya nggak harus banget hire fotografer. Rasakan lu tahu aja tipe foto konsumen yang disukai itu kayak mana. Oke. Tadi foto, kalau video kan Instagram kan bisa menarik. What kind of video sih mbak yang oke gitu di post sama Nih, kalau F&B business ngelihat beberapa influencers makanan nih, video-video yang scene-nya perfect banget, audionya bagus, compare tuh video yang real, yang bener-bener diliatin proses masaknya, makanannya gimana, di zoom in, zoom out, padahal nggak bagus-bagus banget. Again, ternyata lots of times justru works-nya yang biasa aja. B aja ya. Iya, gue juga kaget ngeliat influencers ini videonya nggak ada teknik-teknik audiovisual yang baik, tapi ternyata works. Sehingga kita learning that the customers actually nggak peduli scene-nya seperfect apa, tapi mereka mau video itu benar-benar fokus ke makanan, bikin mereka ngiler bahasanya. Kayak BuzzFeed Tasty gitu. Iya, itu aja masih kecantikan loh, kecantikan, bro. Ya? Okay. Lihat aja yang foto ngoseng-ngoseng masnya, makanannya dituangin cabai banyak-banyak, fotonya pakai HP kamera, itu benar-benar engagementnya bagus. Jadi mau videonya bagus atau enggak, yang penting fokus ke makanannya, lu liatin ke konsumen, bikin makanan yang di shoot itu kelihatan wah banget, bikin pokoknya niat deh pengen nyobain. Oke. Yang menimbulkan apa ya? Raus buat nyobainnya itu ya. Jadi kayak oke, gue penasaran nih. Pokoknya diekspos abis-abisan deh makanannya di video itu. Oke. Kalau tempat tuh perlu diekspos gak sih sebenarnya? I mean kayak kadang-kadang kan ada resto yang dia sebenarnya nggak terlalu jual makanan, ada yang jualnya ambience, experience-nya, dan segala macam. right. Itu perlu nggak sih atau nggak terlalu efektif? It depends lagi sih, lu sebenarnya jualan yang mana dan mana yang merasa memang lebih menarik buat konsumen. Kalau kafe-kafe cantik ya harus sadar diri bahwa yang dijual dan yang bikin konsumen menarik itu memang ambience-nya. Jadi yang dimunculin foto, video ya jelas ambience. Sedangkan kalau makanan yang dijual atau kita tahu the primadonna of our store is our product, yang munculin makanannya terus. Jadi know your strengths itu yang dimunculin ke konsumen. Know your strength, teman-teman. Iya, jadi penting banget. Dan itu key pointnya dua ya. Know what your customer want. Yes. Sama know your strength-nya itu. Dan itu yang di-expose. Harus match banget di situ. Oke. Last question buat topik ini, Mbak. Seberapa berdampak sebenarnya kalau dirasain? Apakah ada measurement-nya? Efektivitas sosial media terhadap untuk moving sales number? Seru. Itu ada nggak sebenarnya? Atau ternyata it's not that efektif juga gitu? Challenge banget sih sebenarnya. Up until today kita udah 4 tahun managing social media for F&B restaurants. It bagi dua sih sebenarnya. Ada cara-cara di mana lu bisa memastikan efektivitasnya ke sales. Karena at the end of the day ya gue main sosmed harus bisa menjual sesuatu. Kalau enggak gue jadi apa dong? Tapi di satu sisi yang ini lebih banyak. Ya udah deh ke situ aja, itu ke branding and awareness. Jadi kalau emang main sosial media bikin orang tahu brand lo, at the end of the day mereka datang atau they like, they share, that's branding activities. Tapi ada juga teknik-teknik supaya dari social media activities bisa ke convert ke sales. Contohnya nih, kalau pasang iklan di FB Ads atau IG Ads kan ada fitur-fitur shop atau fitur kupon yang bisa di-redeem di outlet, bisa kebaca tuh salesnya gimana. Atau kalau pasang di influencers, they do have certain coupons. Lalu kalau beli pakai kupon itu, jadi sales kita juga bisa convert. Jadi memang tahu aja objektifnya kemana, mau sales atau branding, pakai fitur-fitur yang cocok buat goals itu. Oke, itu foodpreneur harus tahu dulu nih, berarti objektifnya. Karena nggak bisa konten branding disuruh jualan atau jualan disuruh pusing branding. Kepala nanti kenapa nggak jualan, padahal kontennya branding. Exactly. Gitu. Nah, tadi udah disebutin sama Mbak Cindy masalah influencer. Ini seru juga, akan kita bahas di segmen berikutnya. Stay tune terus di Foodies Podcast. Oke.